Betapa tidak kita bersyukur, bertanah air kaya dan subur, lautnya luas, gunungnya megah, menghijau padang, bukit dan lembah. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Alangkah indah pagi mereka. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Tuhan, juga anak-anakku. Kiranya damai sejahtera Kristus ada pada saudara-saudara. Amin. Bersyukur sekali pada ibadah pagi ini kita bersama-sama akan kembali menggumulkan firman Tuhan. Mari kita siapkan hati untuk menerima firman-Nya. Tuhan Yesus, Allah Bapa yang baik, kami bersyukur bahwa pagi ini bersama-sama dengan keluarga kami masing-masing, kami boleh melaksanakan ibadah. Tiba saatnya kami akan merenungkan firman-Mu. Bapa, tuntunlah kami dengan Roh-Mu yang kudus, dan biarlah firman-Mu ini akan senantiasa kami hidupi dalam keseharian kami. Berfirmanlah Tuhan, kami siap mendengar dan melaksanakannya. Amin. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, firman Tuhan pagi ini terambil dari kitab Kejadian pasal 1 ayat 1 sampai pasal 2 ayat 4a. Saya akan membacakan nats kita ayat 31 yang demikian. Maka Allah melihat segala yang dijadikannya itu sungguh amat baik. Yang berbahagia tentu kita yang senantiasa melaksanakan firman Tuhan dalam hidup kesehariannya. Amin. Saudara, hakikat kehidupan itu berawal dari Allah. Kejadian 1 ayat 1 itu mencatat, pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Allah menciptakan alam semesta dalam keteraturan. Gambaran keteraturan diperlihatkan lewat urutan penciptaan itu sendiri, diawali dengan penciptaan terang, cakrawala, daratan, tumbuhan, benda-benda langit, binatang air dan udara, serta binatang melata. Dan pada puncaknya Allah menciptakan manusia yang disebut dengan gambar dan rupa Allah, ayat 26. Lewat kisah penciptaan, umat Israel belajar tentang Allah yang adalah asal muasal dari segalanya. Itu sebabnya umat dipanggil hanya untuk menyembah kepada Allah. Umat juga disadarkan bahwa Allah yang mereka kenal itu adalah Allah yang teratur. Kekacauan yang merupakan keadaan alam semesta pada awalnya, mari kita lihat kembali Kejadian 1 ayat 2 dicatat demikian. Bumi belum berbentuk dan kosong, gelap gulita menutupi samudera raya. Nah, ketidakteraturan ini, segala sesuatu yang serba semrawut, itu dalam bahasa Ibrani adalah tohu wabohu. Nah, ketika tohu wabohu, sesuatu yang kacau itu tadi diubah oleh Allah menjadi teratur. Dengan demikian, Allah yang umat sembah adalah Allah yang menyukai keteraturan. Dan umat memeragakan keteraturan lewat ibadah yang kita jalani, terutama ibadah minggu dengan tata ibadah sedemikian rupa yang menggambarkan
pisoanan agung antara ciptaan dan Sang Pencipta. Nah, dalam rangka memelihara keteraturan itulah Allah secara khusus menciptakan manusia. Kekhususan ditampakkan lewat adanya percakapan dengan istilah kita sebelum menciptakan manusia, ayat 26. Nah, tugas manusia juga disebutkan secara khusus, yaitu memenuhi, menaklukkan, dan berkuasa atas bumi ciptaannya. Nah, tugas berkuasa bukanlah berarti bahwa manusia dapat sewenang-wenang memuaskan hasrat kerakusan dan keserakahannya. Lewat ini, manusia justru mendapat tugas. Kita semua, Anda dan saya, dipanggil untuk menjaga dan memelihara bumi dan ciptaan lainnya dalam kondisi tetap baik seperti pada saat diciptakan. Nah, sebutan baik itu menunjuk pada fungsi dan keindahan. Artinya, tugas utama manusia adalah merawat ciptaan Tuhan agar tatanan tetap teratur dan indah. Nah, Bapak, Ibu, saudara, dan anak-anak yang terkasih, Tuhan merawat bumi bukanlah tugas yang mudah. Untuk bisa seperti itu, manusia perlu mengelola diri agar dapat hidup dalam keteraturan. Nah, disinilah dibutuhkan kemampuan untuk mendisiplin diri. Misal, dalam kehidupan sehari-hari, sudahkah kita disiplin, teratur, bersyukur ketika kita bangun pagi? Sebagai muridnya, kita selalu berdoa, membaca Alkitab setiap hari secara terus-menerus dan berkesinambungan. Mengikuti semua aturan hidup yang ada dalam kehidupan kita, aturan dalam keluarga masing-masing, di RT, RW tempat tinggal kita, aturan pemerintah, seperti saat ini dalam situasi pandemi, kita keluar harus memakai masker, jaga jarak aman, tidak kontak fisik, terus siap juga cairan sanitizer. Demikian juga aturan gereja kita sementara dalam pandemi ini, termasuk ibadah dengan keluarga masing-masing, artinya untuk sementara tidak boleh dalam perkumpulan massa dan sampai masa yang ditentukan. Kiranya ini segera berakhir. Hal-hal itulah yang memberikan dasar bagi kita untuk hidup bertanggung jawab. Sehingga apa yang disebutkan Tuhan Allah dalam kitab Kejadian ini, dalam setiap kali Tuhan selesai menciptakan sesuatu, Tuhan mengatakan, sungguh amat baik. Dan kebaikan yang pada awalnya diberikan Tuhan kepada kita dan seluruh ciptaan, itu benar-benar terwujud di sepanjang kehidupan kita. Karena itu Allah kita, Allah yang teratur, mengubah kekacauan menjadi keteraturan. Mari kita yang sudah diatur oleh Allah taat untuk melakukannya. Tuhan memberkati. Amin. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, hidup kami sering tidak teratur sekehendak kami sendiri. Melalui firman-Mu pagi ini kembali kami diingatkan, Engkau Allah kami yang teratur, menciptakan segala sesuatunya pada awalnya adalah baik. Karena dosa, semua menjadi tidak baik. Bapa, Engkau menugaskan kami sebagai ciptaan yang sempurna untuk menjaga keteraturan itu. Dan biarlah itu kami mulai dari disiplin kami masing-masing pribadi. Terima kasih ya Tuhan atas berkat-Mu sepanjang hari. Terima kasih atas hari Minggu, terima kasih atas keluarga, terima kasih atas persekutuan yang senantiasa hangat kasih-Nya kami rasakan
meskipun masih dalam situasi pandemi COVID-19 ini. Kiranya Tuhan berkenan semuanya tetap segera berakhir dan kami boleh beribadah seperti semula. Inilah doa permohonan dan syukur kami naikkan di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Saudara, selamat hari Minggu, Tuhan memberkati.